Cek 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 1 2 3. Oke, sudah masuk ya. Selamat datang di video kita ya. Nah, ini kita akan membahas salah satu proyek juga yang dari Creative AI ya. Jadi ya Creative AI membuat lagi gitu ya sebuah proyek baru yang akan dikerjakan gitu ya. Jadi ini sebenarnya kita baru penulisan ide gitu ya, tapi idenya mungkin sudah apa ya namanya, sudah tertulis gitu ya, sudah tertulis dan pasti namanya kayaknya sih ini adalah salah satu proyek yang murah untuk dikerjakan karena kita tidak perlu resource GPU yang besar gitu. Jadi ini adalah sebuah proyek benchmark ya, kalau misalkan teman-teman baca gitu ya. Jadi judulnya adalah We Found an Infinite Benchmark Glitch gitu ya. Jadi apa sih namanya, ini adalah sebenarnya sebuah benchmark untuk LLM yang dimana ini tuh bisa benchmarknya itu bisa secara infinite atau secara tanpa batas itu berkembang dan semakin sulit sehingga LLM itu hampir tidak mungkin untuk melakukan kayak misalkan benchmark sejenis itu saturasi atau LLM itu tidak mungkin untuk 100% gitu ya, 100% menguasai benchmark ini. Jadi bagaimana benchmarknya gitu ya? Jadi benchmark ini itu sangat terinspirasi dari paper yang sebelumnya saya bahas gitu ya, itu namanya ICLR atau In Context Learning Over Representation. Jadi mereka itu membuat sebuah pengetesan gitu ya, yang dimana mereka menggunakan words on a grid gitu ya, seperti ini. Dan words on a grid ini dibuat lah ya untuk supaya si LLM itu belajar tentang in context learning yang dia tuh tidak pernah mendapatkan contohnya gitu ya di training dataset sama sekali. Nah, benchmark ini itu sangat terinspirasi dari metode tersebut ya. Secara spesifik sih sebenarnya words on grid ini gitu ya, bagaimana penulis paper ICLR ini membuat sebuah simulasi atau eksperimen words on a grid gitu ya. Jadi bagaimana benchmarknya gitu. Jadi benchmark ini atau kita menyebutnya Dynamic and Dimensional Grid Regression atau DNDGR gitu ya. Ini adalah sebuah generalisasi dari metode ini. Ini kan 2 dimensi ya. Nah, kita membuat gitu ya generalisasi menjadi n dimension. Jadi misalkan yang paling mudah adalah 1 dimensi. Jadi bukan grid tapi list of word. 2 dimensi berarti grid of word gitu ya. Jadi seperti ini persis gitu ya. 3 dimensi gitu ya, juga bisa 4 dimensi dan seterusnya sampai naik banyak dimensinya gitu ya. Jadi semakin banyak dimensi yang dibentuk dari kata-kata ini atau words ini, itu akan membuat benchmarknya eksponensial lebih sulit begitu. Jadi hampir tidak mungkin bahwa LLM itu bisa jago di benchmark ini terus-menerus. Hampir tidak mungkin. Jadi pengetesannya adalah kita membuat n dimension grid gitu ya. Dan gitu ya, kita tuh mengenerate sequence kata-katanya gitu ya berdasarkan grid tersebut, dan itu akan menjadi in context example ya, yang akan mengisi si LLM gitu. Jadi di pertama misalkan dimasukin 10 gitu ya, terus dimasukin lebih banyak gitu ya. Jadi dilihat gitu ya seberapa cepat LLM itu meningkatkan akurasinya untuk memprediksi gitu ya sehabis words ini atau sehabis kata ini tuh apa gitu ya. Karena sekali lagi ketika kita mengenerate grid atau on the fly atau itu tuh pemilihan kata-katanya random terus dibuatnya langsung gitu ya, itu hampir tidak mungkin LLM itu bisa melakukan memorization atau mengingat dari training dataset. Hampir tidak mungkin gitu ya, sangat tidak mungkin. Jadi itu benchmarknya, itu ide utama dari benchmarknya. Ini menarik karena pertama gitu ya, kita tuh bisa secara terus-menerus mempersulit benchmark ini. Misalkan sesimpel saja meningkatkan dimensi. Kedua, misalkan meningkatkan size dari grid tersebut. Ini kan gridnya size-nya 4x4. Misalkan kita lebih besar lagi gridnya jadi 5x5, 6x6 dan sebagainya gitu ya. Misalkan ditambahkan lagi in context example-nya berapa gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Jadi ini adalah benchmark yang bisa infinitely growing, infinitely harder gitu ya. Jadi tidak ada batas atasnya sama sekali.
Namun bukan berarti ini benchmark seperti ini itu ada tanpa batasannya, ada batasannya. Dan saya gitu, kami itu ini ya, memahami ada batasannya bahwa LLM itu bisa curang di benchmark seperti ini. Pertama, LLM itu bisa saja gitu ya, bisa saja melakukan kode execution untuk merekonstruksi gridnya ini gitu ya, gridnya ini. Jadi dari example yang sudah didapat, misalkan si LLM itu membuat kode execution untuk merekonstruksi si gridnya ini, dan baru dari kalau misalkan grid yang sudah jadi tinggal di ini aja, diminta aja habis apa sih namanya, habis words ini atau habis kata ini itu apa. Itu pertama ya, itu sebuah limitasi dari benchmark ini. Jadi benchmark ini itu hanya terbatas kepada LLM yang pure autoregressive atau sequential. Jadi tidak ada external tool calling, apalagi kode execution, tidak gitu. Ketika LLM itu sudah diberikan kode execution, maka sangat mungkin benchmark seperti ini tuh sangat mudah untuk di apa sih namanya, di cheating atau ya nge-cheat di benchmark ini pakai kode execution gitu ya. Tapi ketika batasan itu sudah dihilangkan, misalkan LLM itu udah pure autoregressive sequential generation gitu ya, nggak pakai tools calling apapun, ini benchmark yang bisa secara terus menerus mempersulit levelnya gitu ya. Nah, dengan adanya limitasi seperti ini, maka ada juga ide dari kami untuk membuat challenge yang kedua gitu ya, selain memprediksi habis kata ini tuh apa, habis words ini tuh apa, habis words itu apa gitu ya. Bukan cuma memprediksi gitu, bukan cuma memprediksi words around itu apa, tapi juga efficient pathfinding. Jadi kita memilih dua kata secara acak, misalkan apple and phone. Nah, kita tuh menyuruh LLM untuk membuat the shortest path atau ya jalan yang paling atau rute yang paling pendek dari kedua kata ya. Jadi bisa ya udah generate aja secara sekuensial gitu ya. Kalau misalkan sequential word yang di generate itu sudah memenuhi syarat-syarat ini, misalkan melewati rute yang benar, terus dihitung juga itu tuh paling paling efisien gak rutenya gitu ya, paling sedikit gak. Nah itu secondary challenge gitu. Jadi, dan itu pun bukan cuma terbatas di 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi, seterusnya juga bisa gitu ya. Dan ini membuat apa sih namanya, cheating menggunakan kode execution atau simple retrieval itu menjadi lebih sulit gitu ya. Ya walaupun tetap bisa gitu ya, cuman jadi lebih sulit aja begitu gitu ya. Ini adalah ide gitu ya, ide dari SOPI gitu ya, supaya kita tuh punya benchmark LLM yang tidak akan pernah gitu ya, tidak akan pernah bisa dikuasai 100%. Jadi kita akan selalu punya matrix untuk mengukur kemampuan LLM kan. Kalau misalkan teman-teman tahu, hampir semua benchmark LLM sekarang itu sudah dikuasai LLM. Bahkan benchmark tersusah ArcAGI gitu ya. ArcAGI itu adalah salah satu benchmark yang paling lama gitu ya, yang paling lama untuk dikuasai oleh LLM. Dan kalau misalkan teman-teman masih kurang update gitu ya, ArcAGI ini baru saja dikalahkan oleh OpenAI O3 gitu ya, yang kontroversinya banyak sekali gitu ya. Cuman pada akhirnya ya OpenAI O3 ya memenangkan benchmark ini gitu ya. Dan penulis atau founder dari benchmark ini pun mengakui bahwa O3 ya sudah, benchmark ini kalah gitu ya dengan O3. Dan makanya gitu ya, dengan adanya benchmark yang tidak bisa 100%, alias batas atas itu tidak ada sama sekali gitu ya, itu menjawab kebutuhan benchmark tersebut gitu ya. Ya ini mungkin ya ide dari Kreasoft dan ya akan kami kembangkan gitu ya. Dan ya gitu ya, itu untuk video kali ini gitu ya. Videonya ya video tentang proyek Kreasoft AI dan singkat saja gitu ya penjelasannya. Dan ya, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Kita ketemu di video-video kita selanjutnya. Bye bye.